Apa overthinking yang paling sering lewat di kepala lo? Sebelum lo jawab, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, gue Ardi. Gua Alfi, apaan sih lo pembukanya so asik? Jawab buruan, apaan? Gua gua malu. Gua Coba bisa apaan? jawab. Gua mau jawab yang udah selesai aja apa harus yang Enggak, ya, sesuai pertanyaan gue dong. Oh, Yang oke. paling sering, yang paling sering lewat di kepala lo, yes. gua takut dihakimi. Sama? Lu Gue. orang-orang. Najis. Ya, Masya Allah. Itu Enggak. overthinking lo. Ya salah satu. Takut dihakimi. Enggak ada sih. Ya, salah satunya ini nih. Ya, gua bersyukur ya, sangat bersyukur. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah kasih gua kerjaan ini. Mungkin teman-teman yang belum tahu, alhamdulillah aku tuh penulis. Aku penulis buku Insecurity is my middle name. Penulis buku Loneliness is my best Jadi friend. promo gini sih. Ardi juga penulis BTW. Yes, gue Enggak, mau enggak What's promo. Wrong About Your Tunggu, Life ini dan gua What's mau- Wrong About Your Self Healing. Lu juga promo. Sama buku Jika kita tak pernah jatuh cinta dan lain Aduh, sebagainya. Oke. panjang deh. Nah, terus apa hubungannya sama overthinking gue? Gue takut gue nggak bisa kerja kayak gini lagi. I mean, I really enjoy this sih. Dan gue takut kehilangan ini sih. Oke. Makanya gue sering merasa bersalah ketika gue kurang produktif. Jadi gue selalu punya ketakutan, aduh gimana ya kalau buku gue udah nggak. Ya alhamdulillah buku-buku gue kan bestseller ya, Masya Allah, ini semua atas kehendak Allah semata ya. Tapi kayak takut sih, gimana ya kalau nggak bestseller lagi. Gue punya ketakutan kayak gitu, takut udah nggak di masa jaya lagi. Najis. Setiap orang kan punya ini ya. Maksudnya alasan why are they overthink gitu loh. Maksudnya ada beberapa hal yang kita yang orang tersebut tidak bisa kendalikan gitu loh. Misalnya kayak ya kehidupan dia yang memaksa dia untuk ketika dewasanya menjadi overthinking, misalnya pola asuh orang tua yang salah, lingkungan dia yang salah misalnya membuat dia jadi overthinking gitu. Tapi relationship lu dengan overthinking itu gimana? Apakah lo Indah. Lu jawab apaan? ya enggak, maksudnya lo membencinya pemikiran itu, atau lu mengiyakannya, atau lu berusaha menolaknya dengan sangat, atau lu membiarkan itu berlalu? Banyak kan jawabannya. Iya. Kan salah satu overthinking terbesar gue kan takut tidak sukses di masa depan ya. Iya. Nah, nggak apa-apa lah, wajar orang overthink. Nah, hubungan gue sama overthinking Bisa itu bilang adalah overthink itu wajar. enggak, sorry, Apa sorry, arti ya. overthink? Ya berlebih, pikiran yang Yes, berlebih tidak berarti wajar itu ya. bukan wajar. Nggak wajar, sorry. Jelas gue berusaha memberi mindset yang berseberangan sama Oke, overthinking kenapa gue. lu melabel itu overthinking? Karena gue selalu mikirin itu terus-terusan, dan itu Oke. lumayan ngeganggu gitu loh, kayak bahkan ya gue kalau mau mulai kerja gitu ya Ardi, gue nggak pede sama kerjaan gue. Lebay. Beneran deh, gue nggak pede Ardi. Kayak tadi gue mau nulis gitu kan, tapi gue nggak pede sih. Gue takut what if it doesn't Lebay work. lagi. Tapi gue bisa jawab juga kayak what if it works. Ya mungkin itu ya. Kenapa lu bisa bilang itu overthinking? Karena it's actually a wasteful thinking, ya nggak sih? A wasteful thinking, Lu bener banget. itu bukan sesuatu yang lo bisa dapat jawabannya sekarang, ya nggak sih? Aduh, gue dan- jadi nggak enak perasaan gue bahas ini. Cause it's my fear. Terus mau di delete Enggak. Ya Lanjut udah. aja. kayak gitu. Ya lu pasti sadar kan? Maksudnya lo pikirin ini pun ini sebuah hal yang percuma, ya nggak sih? Ini hanya ketakutan lo yang lo buat dengan skenario di kepala lo, stupid what if lo, ya nggak sih? Iya. Yang ya mungkin itu sih kenapa lo bisa bilang itu adalah pemikiran-pemikiran overthinking. Karena itu juga hal yang nggak bisa lo kontrol sebenarnya. It's in the Iya future, sih. ya nggak sih? Yang lo bisa lakukan adalah yang sekarang nih, now gitu. Dan ini sebenarnya masalah-masalah overthinking. Masalah-masalah orang dengan overthinking. The illusion of control. Lo kira lo harus punya kontrol dalam segala hal yang sebenarnya nggak semua bisa kita kontrol. Ya contohnya kayak the future, pikiran di kepala orang-orang. Lo nggak bisa kontrol itu, ya Iya, nggak sih? iya. Yang lo bisa lakukan adalah ya ikhtiar yang dari sisi lo. Lo berusaha sebaik mungkin. The now gitu loh. Nggak bisa the future atau the past, even the past. Kadang orang overthinking juga terus menerus memikirkan masa lalunya yang udah lewat sebenarnya, Iya. dan dia menjadikan itu acuan for the next event yang akan terjadi dalam Betul hidup dia. banget. Iya, gue kebayang masa lalu juga sih. Kenapa gue
Oh, karena lo Overthinking pernah kayak gini, gagal. pernah gagal selama kayak 3 tahun gak dapet kerja gitu kan, takut gitu loh kembali ke masa-masa kayak gitu. Naudzubillah, jangan sampai. Tapi gue juga punya cara untuk mengendalikan itu. Ketika gue lagi sendiri di kamar gue, terus gue mau mulai kerja, biasanya kan overthinking itu mulai datang kan, atau gue mau mulai tidur, gue selalu gini. Dan ini step pertama gue ketika gue overthinking gue kan selalu ngasih tahu. Ini buat teman-teman yang sering overthinking juga ya, yang lagi dengerin, thank you loh udah mau denger. Overthinking kita kan selalu ngasih tahu hal-hal negatif gitu loh. Lu kayaknya nggak bakal sukses deh di masa depan. Gimana kalau lu nggak sukses lagi? Gimana kalau lu kehilangan orang-orang terdekat lo? Gimana kalau overthinking kita selalu kasih kita skenario-skenario negatif. Jadi yang aku lakukan adalah kasih skenario positif-positif juga. Jadi kalau aku sempat mikir, gimana ya kalau buku aku yang berikutnya nggak laku lagi? Aku jawab balik, gimana kalau ternyata laku lebih besar daripada buku-buku sebelumnya? Atau misal, gimana ya kalau kerjaan aku yang kali ini nggak berhasil? Aku mikir baliknya lagi kayak, gimana kalau ini berhasil? Emang sih ini kesannya kayak, mungkin orang-orang bilang toxic positivity karena it doesn't give you anything. Tapi dengan berpikiran itu aku jadi lebih seimbang gitu loh. Oke. Contoh overthinking yang ini nih. Gimana kalau gue nggak sukses? Oke, itu kan skenario negatifnya. Kasih skenario positifnya aku tuh gini, tapi gimana kalau aku sukses? Nah, kalau aku mulai mikir kayak gitu, aku tuh mulai kayak, oh oke, gimana kalau aku sukses? Aku tuh pasti langsung ngambil langkah gitu loh. Oh ya, karena gue bakal sukses, gue tuh harus ambil langkah A, B, C, D, E, apapun itu. Kayak misal gue mau upload di media sosial, takut viewsnya nggak rame kayak biasanya. Karena gue mikir, what if it's not? Gimana kalau ternyata itu rame? Ya udah, gue jadi lebih semangat. Tapi kehidupan kita nggak selalu seperti skenario positif kita kan. Jadi kayak, gimana kalau emang yang overthinking itu yang benar? Nah, ini cara kedua yang aku lakukan. Betul, aku ngomong sendiri terus nih, nggak apa-apa ya. Ya udah. Kedua, misal takut, gimana kalau gue nggak sukses? Gimana kalau buku gue nggak laku lagi? Atau gimana kalau ini? Aku mikir, ya udah, terus kenapa? Apa yang bisa lebih buruk dari itu gitu loh. Kayak apa gue bakal mati. Dan aku selalu, ini juga jadi yang ketiga. Apa sih tiba-tiba bakal mati? Ya kayak lu bakal mati emang kalau lu gak sukses. Lu bakal Emang gagal. itu yang terburuk? Enggak. Kayak apakah lu bakal jadi orang gagal hanya karena lu gak mendapat mimpi-mimpi lo? Enggak juga. Kayak there are a lot of things. Kayak contoh, aku inget-inget lagi masa gagal aku kemarin 3 tahun gak dapat kerja. Itu hal paling gak enak dalam hidup aku. Tapi ternyata aku belajar banyak loh di 3 tahun gak dapet kerja itu. Bahkan aku belajar nulis di situ, aku belajar digital marketing di situ, yang kepake banget di beberapa tahun kemudian ketika aku jadi penulis. Yang masya Allah atas kehendak Allah semata buku-buku aku jadi bestseller. Terus, Ardi ngantuk, bosen ya lu? Yes. Parah banget. Ketiga, oh iya, ketiga aku selalu mikir kayak, oh iya, karena aku tadi bilang, oke, terus kalau gagal kenapa? Nah, yang ketiga ini aku selalu mikir kayak, identitasku sebagai manusia di dunia ini tuh apa sih? Aku tuh selalu mikir aku adalah penulis. Kalau aku ngenalin diri ke orang-orang, aku mikir kayak aku penulis. Tapi itu salah. Aku gak mau ngasih value diri aku gak mau kasih nilai diri aku berdasarkan profesi atau berdasarkan apa yang achievement aku gak mau. Pokoknya nilai diri aku tidak bergantung pada keberhasilan aku. Nilai diriku lebih besar dari itu. Kayak ya udah, aku mikir aku adalah hamba Allah. Kayak postingan gue ya. Enggak, gue udah mikir ini sebelum itu. Gimana taunya? Enggak, lu belum posting ya? Gue akan posting soon. Enggak, tapi beneran, gue selalu mikir kayak gitu. Who Tadi are you? siang gue abis nunjukin Alfi Ardi, postingan gue yang ini. gue selalu mikir kayak gini, Ardi. Sebelum gue sering ke Jakarta BTW. Pencolong ide. Enggak. Ya pokoknya intinya Ardi udah nyiapin konten kayak gitu ya. Tapi gue bukan nyolong dari konten lu. Ardi, gue nggak nyolong lo. Ya udah. Gue nggak percaya. Silahkan. Kayak ya udah, ini overthinking. Ya udah, gue nggak percaya.
Apa kan lupa kan, oh ya gue selalu mikir identitas gue, dan aku selalu ngasih identitas lu tuh Alfi, bukan jadi orang. Terus tadi pas terus dia bilang gimana Alfi, tulisan gue dibilang ya biasa aja. Karena gue udah pernah mikirin itu, dan tapi dengan lu pakai sekarang. lah bukan karena itu, emang karena itu cara gue melawan overthinking gue. Pret. Malah kita berantem sih. Cara gue melawan overthinking adalah memikirkan bahwa identitas aku tuh bukan achievement aku, bukan profesi aku, bukan kesuksesan aku, tapi identitas diri aku adalah menjadi manusia, hamba Allah yang berusaha taat. Sesederhana itu identitas aku. Jadi kalau misalnya ya, naudzubillah ya, semoga Allah tetap memberikan aku kesuksesan. Emang lo udah supaya, jadi itu hamba Allah yang taat? ya belum. Kan berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Misal hamba itu artinya udah lanjut. Misal gue lupa kan ngomong apa. Pokoknya kayak gini. Misal naudzubillah jangan sampai kita semua gagal ya teman-teman. Tapi just in case kita gagal, kita mikir aja kayak, oh iya, tugas kita di kenapa dunia dengan ini kegagalan? Tugas kita di dunia ini kan menjadi hamba Allah yang taat, berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Jadi ya udah, masih ada yang bisa diperjuangkan kok di hidup kita. Bukan mimpi-mimpi doang yang bisa diperjuangkan, tapi status kita sebagai hamba Allah. Dan Tapi gimana kalau lu gagal? keempat ini udah disiapkan. Gua nggak mau percaya overthinking. Gua mau percaya prasangka. Ulang. Gue nggak mau percaya overthinking. Ulang. Aduh. Gue nggak mau percaya overthinking gue. Gue mau percaya sama Allah. Gue nggak mau berprasangka negatif tentang kehidupan gue. Gue mau berprasangka baik terhadap Allah. Karena gue yakin Allah nggak mungkin bikin kehidupan seseorang yang udah berprasangka baik sama Allah, lalu Allah kasih sesuatu yang buruk di hidupnya. Ya Allah pasti kasih ujian, tapi nggak mungkin Allah tuh membuat hidup gue buruk karena gue udah berprasangka baik sama Allah. Dan ini teman-teman salah satu yang alhamdulillah Allah mudahkan untuk aku lakukan. Kayak Allah mudahkan aku untuk berprasangka baik sama Allah. Ketika aku gagal dapat kerja, ketika aku gagal dapat S2 beasiswa di luar negeri, aku tuh pasti ingetin kayak gini. Oke, aku kecewa, aku nggak bisa bohong, aku kecewa, tapi aku selalu ingetin kayak gini. Aku nggak tahu apa yang Allah siapin buat aku, tapi aku percaya apa yang Allah siapin buat aku itu sesuatu yang besar banget. Aku selalu berprasangka baik sama Allah. Dan ya Masya Allah, siapa yang nyangka cuma butuh hitungan tahun untuk aku jadi penulis bestseller di Indonesia. Masya Allah, lagi-lagi ini atas kehendak Allah semata. Jadi kalau ada overthinking datang, aku balas itu bukan cuma dengan skenario positif, tapi juga dengan prasangka baik sama Allah. Kayak gimana ya kalau gue gak sukses nanti. Aku mikir kayak gini, tapi gimana kalau ternyata kehendak Allah terhadap aku adalah sukses. Dan Allah sesuai prasangka hambanya. Ngapain kita harus percaya overthinking kita ketika kita bisa memilih berprasangka baik sama Allah. Iya aku paham susah banget melatih ini, dan ini butuh latihan terus menerus umur hidup kita. Si paling expert. Oke, thank Terus you. kenapa masih overthinking kayak gitu loh? Karena gue manusia biasa, Ardi. Ya namanya gue manusia biasa. Tapi at least gue jadi punya tools gitu loh. Overthinking mungkin gak akan pernah hilang gitu loh. Tapi at least gue punya tools. Oke, gue mungkin ada hari-hari gue susah bangkit dari tempat tidur. Oke. Tapi gue selalu tahu cara bangkit lagi di keesokan harinya. Oke, sekarang Insyaallah. more practical than just a story. Oh sombong si paling expert. Tadi kan gue dibilang it's basically illusion of control kan. Kayak lo pikir lo bisa mengontrol masa depan lo sesuai dengan apa yang lo mau, kayak gitu kan. Dan lo tidak bisa membedakan itu, mana yang bisa lo kontrol dan mana yang enggak. Dan orang-orang overthinking biasanya yang kayak Alfi tadi, sotoy. Sotoy apaan? Ya lu sotoy. Oh iya. Ya udah gitu. Kayak gini, sotoy mikirin sukses itu lebih baik buat gue. Yes, that's right. Terus juga akhirnya tidak bisa menerima kenegatifan dalam hidupnya. Padahal it's part of life, kayak tadi dia bilang. Semoga teman-teman nggak pernah gagal dalam hidupnya. Hey, Iya what's wrong sih, with bener. being a failure? Bener. Sorry atas Kenapa nggak kesalahan boleh itu. gagal? Kita siapa? Lo aja gagal banyak banget. Terus lo melarang orang lain gagal. Enggak, Okay. we have to embrace Tes. some of hal-hal yang stigmanya mungkin itu negatif ya, tapi itu enggak sebenarnya. Kegagalan tuh semua orang itu lumrah manusiawi. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Jadi jangan sampai ngerasa kayak gue spesial, gue nggak boleh gagal, kayak yang Alfi bilang dia takut banget.
being a failure in the future ya. Nggak, terus kenapa maksudnya? Bahkan gagal-gagal lo kemarin ternyata baik Membawa kan gue buat kesini, lo. Masya Allah. Yes, kayak gitu. Jadi Tes kok suara gue kayak pelan ya? ya mungkin aplikasinya kayak bosen dengerin suara lo. Kayak gitu. Jadi Hahaha. jadi ya itu ya, dan dia tidak bisa membedakan bahwa yang bisa dia kontrol itu the now gitu loh. Ya udah lu fokus aja ke sekarang, kerjaan lo, do something, Iya. belajar. Hasil tuh udah bukan kuasa kita. Iya. Lu nggak bisa dan lo juga tidak bisa mengira hasil yang lo harapkan itu yang paling baik buat lo. Betul, Lo iya, nggak iya. tahu. Iya, lebih kayak gini kan. Udah perjuangin yang bisa diperjuangin dan yakin Allah kasih yang terbaik. Yes, dan itu masalahnya ya, orang-orang overthinking biasanya mereka sotoy, balik lagi. Mereka kira yang terbaik buat mereka adalah yang di kepala mereka. Jadi mereka panik-panik sendiri ketika mereka tidak mendapat atau yang mereka mau gitu. Padahal belum tentu yang di kepala mereka itu lebih baik. Jadi Betul. jadi ya cara-caranya adalah yang jelas pertama acceptance ya. Lo menerima, Apa lo yang harus bisa terjadi. menerima apa yang terjadi, ya, Iya. menerima takdir sih sebenarnya, ya, berhusnuzon sama takdir Allah, berhusnuzon Iya. sama Allah. Bener. Ya gue boleh tambahin satu nggak? Aduh, Oh iya, sorry. nanti aja. Ya udah gue catat dulu. biar Gue gua lagi, lupa. ya lu catat sana. Kayak gitu, lu harus benar-benar memahami takdir gitu, dan Tuhan lo, sifat-sifat Tuhan lo bukan yang mau menjerumuskan hambanya, Yes, iya, membahayakan bener hambanya, banget. enggak. Iya, Terus Allah kalau tidak. bisa berseuzon gitu kayak lo di masa depan nanti gimana, Iya. even if it's happen, itu bisa jadi yang terbaik buat kita. Jadi kayak Iya. nggak usah pusingin hal yang nggak perlu lo pusingin gitu loh. Iya, Kayak gitu. sekarang gue mau mikir kayak gitu, apapun yang Allah kasih nanti Allah tahu yang Iya, terbaik jangan gitu loh. Ya, sotoy. Allah tahu posisi apa yang harus gue Yes. tempati, Allah tahu Yes. perasaan apa yang harus gue rasakan, dan mungkin kalau semua skenario positif kita atau harapan-harapan kita kesampaian, Belum tentu itu yang terbaik buat Dan- lo. pelajaran apa yang bisa kita dapetin ketika kita senang? Biasanya kita bisa lebih dapat pelajaran kalau kita lagi di bawah. Yes, kayak gagal tadi, banyak banget pelajaran yang bisa didapetin dari sebuah Oh, iya. kegagalan pasti. Kayak dulu gue, Itu membentuk lo dan lain-lain. iya. Kita bukan lagi bahas kegagalan. Iya. Ya gitu. Terus juga kalau di psychology kita bilangnya mindfulness. Sebenarnya itu basic sih, kayak ya lu nggak usah pusingin masa depan dan masa lalu lo gitu. Being mindful ya sekarang aja. Lu pusingin yang sekarang aja yang bisa lo lakukan gitu loh. Iya, It's about iya, being iya. controlling sih. Gue lakukan ini BTW dan berhasil. Aduh. Ya udah gitu. Selalu Pokoknya gue sorry. apa? Intinya adalah yang lo bisa kontrol, do it. Yang lo nggak bisa kontrol, accept it. Wes. Jadi kayak ya udah, let go gitu. And having a good faith, it's always a core gitu loh. Itu Betul inti ketika banget. lo punya belief system yang baik terhadap Allah, terhadap Tuhan kita. It always helps. Iyalah, kayak contohnya gini ya. Orang-orang overthinking misalnya dia takut gitu. Ketika kita misalnya nih ada orang lah ya, dia penguasa, dia punya uang banyak, dia punya jabatan yang tinggi kayak presiden atau lebih gitu. Terus kita punya akses gitu loh ke mereka. Mereka bilang kalau misalnya kita butuh apa-apa, hubungi gue akan bantu gitu. Akankah kita masih overthinking gitu, khawatir, nggak penting? Mungkin kita kan lebih tenang kan, kayak oh ya kalau gue kenapa-napa ada yang bantu gitu loh, ya nggak sih? Nah ini kita punya Allah yang lebih berkuasa dari sosok tadi, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang memiliki dunia dan seisinya, bahkan hal-hal di luar dunia ini, yang di luar yang transendental yang kita bahkan nggak tahu. Allah yang mampu dalam segala hal, yang maha baik, nggak bisa bantu kita, nggak bisa bantu masa depan Iya, kita. bener ya Allah. Itu what kind of belief is that? Jadi kayak harusnya, dan kita punya akses yang lebih mudah gitu loh. Iya. Ya intinya adalah dekat sih, kita harus mendekatkan diri. Kayak tadi tuh contoh sosok tadi yang misalnya yang berkuasa, dia kayak pemilik apa, kayak kita syarat dia bantu kita ya dekat kan, kita kenal gitu loh, kita kenal dulu, kita dekat sampai tuh orang mau bantu kita.
Ya sama dengan Allah, kita harus mendekat kepadanya, kita harus lebih mengenalnya lagi. Jadi kita ya bisa dibantu, kita bisa ditolong gitu. Dan kita tahu kemana ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang kita takutkan terjadi. We know where to go. Yes. Oh ya udah, mungkin Tapi tadi aku bilang ke Ardi gini, gue tadi padahal mau bilang Enggak. satu lagi. Mungkin itu aja, semoga podcast ini membantu teman-teman dalam melawan overthinkingnya. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.